kita dapat special invitation dari Shell untuk mengikuti program mereka namanya Shell V-Power Riders Program. Seberapa bersih, Mas Rahman? Bersihnya 100%. 100%? Iya. Bro, tadi udah di-inspect ya? Sudah. Jadi hasilnya gimana? Lulus nggak? Infonya sih lulus. Ya, di sini dicari kerak. Bersih nggak penting, yang penting kerak. Iya, Yes! Gimana? Luar biasa. oh yes, gimana? Lulus. Kotornya parah. Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Di video episode kedua, ini adalah video kami mengikuti Shell V-Power Riders Program. Episode pertama Anda bisa tonton dengan link di atas ini. Sedikit flashback, kami ikut program ini dengan motor yang ini belum pernah pakai Shell sebelumnya. Cari-cari ternyata di kantor ada yang pakai motor yang belum pernah pakai Shell sebelumnya. Dan beberapa riders yang lain juga sama. Dan kami penasaran apakah efeknya bisa benar-benar membersihkan 100%, terutama di bagian internal, itu di intake manifold dan intake valve. Kebetulan kita mau ke Bandung hari ini, saya ada meeting di sana, sekalian kita pakai Vario ini, karena menurut Colin, fuel scientist dari Shell, efek pembersihannya terjadi pada RPM tinggi. Pas, karena perjalanannya butuh kecepatan tinggi dan RPM yang tinggi. Let's go! Sesuai jadwal meeting di Bandung, saya berangkat dari kantor di Joglo pada siang hari. Rute yang saya pilih melalui Parung, Bogor menuju ke Puncak. Tidak lupa mampir ke Shell Ciawi untuk mengisi full tangki bensin dengan Shell V-Power. Vario ini sudah sekitar 1 bulan saya pakai setelah menggunakan V-Power. Kira-kira sudah 1.300 km sejak inspeksi pertama sebelum ganti bensin waktu itu. Program ini memang simple. Inspeksi pertama dengan boroskop mendeteksi deposit di intake manifold dan intake valve. Kemudian kami ditantang untuk mengganti bensin dengan V-Power yang punya efek membersihkan internal mesin penting itu tadi. Kemudian akan diinspeksi lagi untuk melihat apakah benar bisa bersih. Nah, salah satu efek pembersihan disebut lebih maksimal kalau mesin bekerja pada RPM tinggi. Lalu kami lanjutkan jalur kecepatan tinggi melalui Cianjur, Raja Mandala, dan Padalarang. Nah, sedikit olahraga mesin dan Italian tune-up, kami menganggap perjalanan ini cocok untuk pembersihan mesin dan tentunya menikmati V-Power yang berorientasi pada performa. Nah, kita sudah sampai Bandung ini. Barusan lewat Bandara Hussein Sastranegara dan sekarang sekitar 120 kilo dari Ciawi tadi. Wah, seru juga ya perjalanan. Yang asik adalah dia tenaganya konstan sampai saat ini masih terasa terus. Tenaganya emang harus diakui, apa ya, rasanya itu kayak nggak habis-habis gitu tenaga dan torsinya, walaupun buat nanjak-nanjak tadi naik puncak pas, terus di Cianjur turun lagi, itu mesinnya halus dan digas tuh, mantap kan? Masih responsif terus, jadi stabil performanya dan tarikannya tetap maksimal sampai di Bandung ini. Walaupun kita nggak berhenti ya di sana tadi, ini sekarang kita baru kayaknya mau cari makan dulu sebelum kita meeting. Motornya enak banget, jadi mesinnya tuh halus banget. Kenapa saya bilang halus banget? Karena sebelum pakai V-Power ini kita pakai bahan bakar kita yang sebelumnya, yang non Shell ya, dan kerasa banget begitu ganti bahan bakar, itu mesinnya langsung terasa halus. Jadi kehalusannya itu terutama pada saat cruising 60 km per jam itu mesinnya kayak mati, nggak ada ya, getarannya minim banget, dan itu membuat dia apa ya, jadi lebih nyaman untuk dikendarai. Tapi begitu butuh power, full power, tadi kita naik puncak nggak ada kehabisan tenaga sama sekali. Mesinnya 125 cc, tapi lumayan lah ya, bisa ngikutin motor-motor yang 150 cc. Dan jujur motor ini belum pernah diservis mesinnya, tapi memang di awal tahun kemarin karena motornya sudah sekitar 5 tahun, kita segarkan kondisinya dengan servis CVT. Tapi hanya itu aja, habis itu yang lainnya masih normal seperti semuanya. Dan cukup cukup mengagetkan karena cuma dengan ganti bahan bakar aja rasanya bisa halus gini, dan
Ternyata dia tenaganya juga cukup maksimal. Mungkin karena juga dipadukan dengan oli yang full performance. Kemarin motor ini khusus karena kita bilang kita mau ke arah Bandung dan butuh perjalanan yang cukup jauh. Jadi dituangkan oli yang benar-benar powerful, Shell Advance Power. Mesinnya jadi enteng dan getarannya berkurang. Walaupun ya memang jauh 120 kilo, tapi lewat puncak itu bikin perjalanan seger, hawanya dingin. Dan ini sampai di Bandung, kebetulan Bandung menurut BMKG itu saat ini sedang dingin-dinginnya. Dia pada saat pagi bisa mencapai suhunya itu turun di sekitar 15 derajat Celcius. Asik ya. Dan ini wow, beda banget sama Jakarta. Dia anginnya angin sepoi-sepoi. Wah, kayaknya salah belok nih kita. Gak apa-apa lah ya. Oke, kita kayaknya ngisi bensin dulu aja. Kayaknya paling dekat di sini ke Ciamplas kali ya. Kita ke Shell Ciamplas untuk review lagi. Padahal ini ya baru berkurang sepertiga. Perjalanan sekitar hampir 130 km. Nah, sekarang kita isi bensin dulu, kita isi full lagi dengan Shell V-Power. Setelah isi bensin full di Ciawi, saya akan kembali isi full tank di Ciamplas, Bandung. Sebelum mengisi, kita cek dulu berapa temperatur mesin, karena kerap dibilang bensin oktan tinggi itu bikin mesin panas. Oke, di Jakarta buat harian, saya pernah mengukur suhu mesin 77 derajat Celcius pada baut tap oli di bawah mesin. Sedangkan saat dipakai ke Bandung, berjam-jam non-stop, suhu terukur 78 derajat Celcius di titik yang sama. Ternyata dengan oktan yang tinggi, Shell V-Power ini tidak membuat mesin lebih panas. Mesin tetap pada suhu kerja optimalnya. Perjalanan tercatat 140 km dengan bensin terpakai 2,89 liter. Artinya, perjalanan menyenangkan sekaligus Italian tune-up sedikit-sedikit, sering buka full throttle, konsumsi bensin dapat 48,4 km per liter. Cukup irit. Menjelang sore di Bandung, cuaca terasa sejuk. Saya meeting sesuai dengan jadwal dan lanjut makan malam di Bandung. Setelah itu saya langsung balik ke Jakarta dan perjalanannya sama menyenangkan dengan saat berangkat. Honda Vario 125 ini tetap saya pakai beraktivitas sehari-hari dengan rute biasa seputar Bintaro, Pondok Indah, lalu menuju Joglo, sambil sekali-sekali keliling untuk liputan. Dari semua rider yang ikut program ini, ternyata aktivitasnya cukup beragam dan tersebar di beberapa penjuru Jakarta. Sembari menunggu inspeksi kedua, saya berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu rider. Namanya Wicak, dan saya janjian untuk bertemu dengannya di Shell MT Haryono, Cawang. Wait. Halo, siap. Mas Manut, apa kabar? Ngopi dulu dong. Siap, terima kasih. Jadi hari-hari dari rumah lewat tanam ini berarti ya? Pasti, nggak ada lagi jalur lain. Kalau Jadi udah langsung di depan. Depan bandara berarti, lewat bandara. Iya, lewat bandara. Bandara tinggal tembusin sini, nyampe Cawang. Tinggal lurus sampai tinggal. Makanya waktu itu dibilang sama Mas Rahman ya, lo lebih suka lewat jalan yang lurus-lurus saja. Dan bisa nyobain performanya Betul. V-Power berarti. Jadi kita udah lihat tracknya Wicak seperti apa, dan kita makin penasaran ya. Siap. Bagaimana ntar setelah diinspeksi, apakah memang benar bisa bersih dengan gaya ridingnya Wicak, dengan tracknya Wicak yang lebih sering ketemu jalan kosong. Kita menuju ke inspeksi berikutnya. Thank you ya Wit, udah riding bareng. Siap. Tidak hanya dengan Wicak, saya juga ingin lihat rute yang biasa dilewati Ferry Lase yang sehari-hari menggunakan Yamaha NMAX. Nah Riders, kita sekarang ketemu dengan Om Ferry Lase. Thank you Om. Thank you. Udah boleh ngikutin Om Ferry, ngiter-ngiter. Karena kita pengen tahu Om Ferry ini rutenya lewat mana aja. Rumah di sekitar Green Lake City ya? Belakang Green Lake City. Green Lake City. Beliau ini juga ikut program ini. Kita pengen tahu Om, rute ke kantor tuh ke arah mana?
Iya, kantor saya kebetulan di Jakarta Pusat, di Cideng Timur. Saya biasanya dari rumah lewat komplek perumahan Grand Lake City. GLC, ya terus? Nah, habis itu lewat Simpang ABC, yang tembus ke Jor. Kembangan ya? Kembangan, mutar balik, tembus ke Puri. Berarti dari sini tembus ke arah Grogol? Apa arah Kemanggisan? Greenfield, tembus ke Greenfield. Oh, Greenfield. Ya, Greenfield berarti terusin ke pinggir kali? Pinggir kali itu, Iya, nanti ketemu lampu merah, saya belok kanan. Ada 20 kilo sehari? Lebih, Om. Oh, lebih ya? Kalau dari rumah ke kantor aja itu 22 kilo. Jadi Oh, 22 kilo berangkat, pulang balik 44. Pulang balik 44. Saya melintir ke customer, Om. Oh, gitu. Jabodetabek, lingkungan saya. Berarti bisa sehari 100 kilo bisa? Maksimal 100 kilo. Maksimal. Jadi antara 70 sampai 100 kilo per hari, Om. Rata-rata Itu itu perjalanan kalau saya. visit ke customer. Iya, Kalau ke kantor 40-an kilo. Berarti sebulan bisa 2000 kilo lebih mainnya. Kurang Rute lebih segitu, 2000. Jauh juga kilometer. mainnya. Thank you Om Ferry ya. Thank you. Om Safe Ahmad. ride. Siap lah. Thank you riders. Kita gas lagi. Berbeda dengan saya yang memacu Vario sampai keluar kota, ternyata teman-teman rider lain cukup beraktivitas harian dengan motor andalan masing-masing. Sampai tiba saatnya untuk inspeksi kedua, 2 bulan kemudian, tepatnya 12 dan 13 Agustus 2023. Inspeksi kedua pada CL-V Power Riders program ini dilakukan setelah pemakaian CL-V Power selama 2 bulan. Prosesnya dilakukan 2 hari dan kami berniat untuk datang pada kedua hari itu karena penasaran bagaimana hasilnya pada seluruh peserta. Kami bertemu dengan beberapa rider lain seperti Acacia yang membawa Honda Beat. Skutik ini baru berusia 3 bulan saat ia ikut program ini, jadi baru banget motornya. Saat inspeksi pertama, tampak bahwa pemakaian 3 bulan motor baru saja sudah bisa menimbulkan deposit pada intake valve dan intake manifold. Nah, bagaimana kondisinya setelah 2 bulan pakai CL-V Power? Riders, ini ada Mbak Acacia. Ini menarik banget, Mbak Acacia motornya masih baru banget ya? Iya Pak, benar baru banget. Berapa bulan? Baru Februari 2023 sih saya ini. Berarti baru 3 bulan pada saat awal Iya. ikut ini ya. Nah, waktu itu kan saya lihat juga pada saat inspeksi ketemu Mbak Acacia udah ada deposit, ternyata pakai 3 bulan aja udah ada depositnya ya. Iya. Luar biasa, dicek lagi udah hilang depositnya. Iya, gila saya nggak nyangka banget dari sebelumnya ada deposit, sekarang benar-benar 100% benar-benar kayak seperti baru lagi gitu. Bersih banget ya? Iya, bersih banget gitu. Selama ini kemana aja sih aktivitas dari rumah ke rumah di mana? Rumah saya di Jakbar. Jakarta Barat. Aktivitas saya ke Jakpus. Oh, Jakarta Pusat kantor ya. Jakpus. Terus juga luar kota kayak Bogor, Oh, Cikarang. ini dipakai juga ke Iya. Bogor? Iya, benar. Naik motor, luar biasa. Ini lady biker loh sampai Cikarang ya. Masih Cikarang pulang balik. Rasanya gimana sih setelah nyobain V-Power? Rasanya tuh lebih kayak enteng ya, tarikannya tuh lebih kayak ringan, nggak terasa berat. Berarti terus nggak juga- ragu ya kalau mau nyalip mobil ya? Iya, nggak ragu karena dia langsung kayak jos kayak. Berarti ini kita udah buktiin bareng-bareng. Cuman sekarang baru Mbak Acacia yang dia yang pertama kali diinspeksi. Jadi kita penasaran juga bagaimana motor kita nanti, Mbak. Iya. Tapi ngelihat hasilnya di motornya Mbak Acacia ini, mudah-mudahan punya kita juga jadi bersih. Iya. Beruntung pada proses inspeksi kedua ini, setelah 2 bulan pemakaian CL-V Power, Acacia yang menggunakan Honda Beat sudah lulus dan mendapatkan efek 100% pembersihan. Efek inilah yang merupakan fitur terbaru dari CL-V Power, maka kami pun percaya akan efek pembersihan yang bisa terjadi hanya dengan mengganti bahan bakar saja. Inspeksi kedua ini pun berlanjut ke hari kedua, yaitu 13 Agustus 2023 di Shell Margonda Depok. Jadwal kami ada di hari ini dan kami bertemu dengan rider lain, salah satunya Wicak. Wait, akhirnya kita ketemu lagi kan? Ya nggak? Gimana rasanya? Rasanya sih puas ya, dua bulan ya berarti ya? 2 bulan. Waktu dulu kan kita gua masih ngomong mudah-mudahan gua lulus ikut program ini. Betul. Ya kan? Dan akhirnya ternyata gua lulus karena mesinnya kotor waktu itu kan. Dan sekarang seneng karena apa? Bersih. Bisa bersih. Jadi dari kotor bisa bersih. Betul. Jadi inspeksinya Mas Bro, sebelumnya kan kita inspeksi kotor apa enggak. Sekarang kita inspeksi Bersih. ternyata sudah bersih. Walaupun belum semua Belum sempurna. Nah, itu rasanya gimana? Motor lo lebih enak tarikannya, apa lebih panas nggak, lebih geter nggak, lebih Nggak. irit nggak? Lebih bertenaga,
terus lebih responsifnya lebih cepet, nggak kayak sebelumnya, pokoknya lebih terbaik lah intinya sih. Jadi di Betot, kayaknya maunya Betot terus nih, mainnya jauh-jauh sih di puncak, ya kan? Maunya tuh puntir terus gas kalau bisa sampai limit, nggak ada limitnya aja. Akhirnya datang giliran inspeksi untuk Vario kami. Akhirnya tiba giliran kita buat dibuka motornya dan kita akan lihat seperti apa intake manifold dari Honda Vario 125 yang kita pakai. Penasaran banget karena dari kemarin kita ikutin, kita liput acara ini dan kita lihat semua motor volunteer yang ada itu semua sudah lebih bersih dibanding sebelumnya. Bahkan ada yang sudah bersih 100%. Luar biasa. Formula baru Shell V-Power ini kita akan lihat efeknya seperti apa. Saat ini motor ini sudah kita pakai sejauh 2.500 km selama 2 bulan. Pernah kita pakai ke Bandung juga, dan kita akan coba lihat seperti apa Mas Rahman sama Colin sedang menyiapkan boroskopnya. Sementara motornya lagi dibongkar. Akhirnya motor kita sudah dicek sama Mas Rahman. Iya. Gimana Mas? Ya, hasilnya bisa kelihatan tadi bareng-bareng. Iya sih. Ya, bareng-bareng kita bisa ngelihat. Tadi kasat mata aja langsung begitu dibuka intake-nya kelihatan langsung portnya bersih. Iya. Seperti habis di porting, bro. Iya. Jadi istilahnya kalau kita lihat ini kelihatan pattern pembersihannya step by step kelihatan banget. Iya, jadi kalau benar. tadi kan mungkin bisa Iya. kita tampilkan ya. Iya. Hasilnya tuh kelihatan. Jadi ini waktu pertama kali inspeksi, Hah? Mas Bro di sebelah sini nih. Ini yang tadi barusan ya. Iya. Jadi lebih bersih. Memang intake portnya waktu itu kita nggak sempat ngelihat ya, tapi kita fokus di payung flap. Iya, iya. Waktu itu depositnya tebel sekali, Iya, iya. sudah kayak orang jerawatan gitu ya. Iya, ada kayak karang-karang lah. Karang ya, Iya. kayak karang gitu, dan tebel banget. Sekarang jadi tipis sekali. Dan warnanya udah mulai kayak kita ada deposit karbon dikasih solvent kan makin hitam. Iya, benar. Ya, jadi benar. kelihatan patternnya. Iya, kelihatan jadi banget. ada kayak lelehannya gitu Iya, ya. kayak lelehannya. Wah, ini kayak- berarti saya udah jalan 2.500 kilo. Nah, Kalau kita jalanin lagi sekitar segitu, mungkin bisa bersih banget. bisa bersih. Dan kalau saya lihat di sini awal pembersihan itu kan dari intake manifold, Yes. deportingnya. Nah, nanti the final pembersihannya itu Iya. itu di portnya. Di valve-nya. Di valve-nya. Di valve-nya. Jadi di kalau tulipnya. kita lihat di motor kita ini, bro, semua di portnya itu udah bersih sekali. Jadi saluran intake itu bersih, bener-bener bare metal, logamnya kelihatan banget. Iya. Tapi deposit paling besar adalah di payung flap. Di payung klepnya. Nah, di payung klepnya itu yang tadinya sebelumnya itu berkarang, dia udah mulai Sekarang tipis. sudah mulai tipis. Nah, tipis. Jadi Dan istilahnya di batang klepnya pun sudah bersih. terkikis, bersih. Batang klepnya bersih, bisa bersih. Ini. Jadi kalau kita lihat beberapa teman-teman tadi ya, ada yang pakai Yamaha, ada juga yang mirip sama kita Mas Deden, motornya Vario juga. Dia pembersihannya tuh pas di depan semprotan injektor, berarti ya. Iya. Jadi pas porting si injektornya nyemprot bagian port yang berhadapan itu yang Iya. paling bersih. Nah, Jadi kelihatan dari spray pattern injektornya, yang kena semprot itulah yang kena bersih dulu ya. iya, habis Begitu itu keaduk baru yang lain step by step. gitu. Jadi bedanya Honda sama Yamaha gitu ternyata. Iya, Mas. ternyata. Di Honda itu dia begitu nyemprot sudah dekat sama payung klep dan dekat sama portnya. Iya, iya. Kalau kemarin kita lihat Yamahanya Om Ferry sama Om Ardian, injektornya ada jauh di atas sehingga dia sempat ngaduk dulu. Ngaduk dulu semuanya bersihnya. Semuanya bersih. Iya. Jadi nggak kelihatan spray patternnya Iya. si injektor. Iya. Gitu Jadi ya istilahnya udah kira-kira. kebersihan, udah kebersih semua. Thank you Mas Rahman. Ini keren banget tadi. Dari seluruh rider, Acacia sudah lulus duluan dan mendapatkan hasil 100% bersih mesinnya. Sedangkan semua motor lain yang ikut program ini sudah jauh lebih bersih dari sebelum pakai Shell V-Power. Namun ternyata program ini masih berlanjut, karena Shell masih memberi tantangan pada kami untuk tetap menggunakan BBM Shell V-Power dan mendapatkan efek pembersihan 100%. Saya sih pasti lanjut. Bagaimana dengan teman-teman rider yang lain? Pasti, lanjut. Berani, lanjut.
Sehingga kita terusin. Mau, pastilah, mau. Kami pun diberi kesempatan 2 bulan lagi untuk menggunakan motor sehari-hari sebelum proses inspeksi ketiga nanti. Wah, makin gak sabar rasanya. Jadi, kami melanjutkan pakai motor sehari-hari, termasuk saya masih menggeber Vario ini untuk beraktivitas harian di sekitar Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Tangsel. Sekitar 2 bulan kemudian, tepatnya pada 21 Oktober 2023, kami kembali diundang ke Shell S. Parman untuk inspeksi ketiga menggunakan boroskop. Satu persatu rider datang dan diperiksa bagian intake manifold dan intake valve oleh kedua ahli bahan bakar dari Shell, yaitu Mas Rahman dan Colin. Bagaimana hasilnya? Apakah bisa membersihkan 100%? Kita langsung ngobrol dengan Ferry Lase yang diperiksa hari pertama ini. Siap. Gimana setelah inspeksi ketiga ini? Rasanya setelah kita udah beberapa bulan ya pakai V-Power. Rasa ini gimana? Makin Satu, dari kondisi mesin yang tadinya waktu inspeksi pertama kita lihat kotorannya semua, waduh kacau benar-benar. Nah, setelah inspeksi ketiga ini ngelihat perubahan mesin itu jauh ya? Jauh sekali. Jadi kayak baru lagi. Mantap, benar-benar terbukti ini. Tapi secara rasa motornya, yang paling dirasain pas pakai V-Power. Pengen tahu juga nih biar sama nih kita feelingnya. Tarikannya sih, Tarikan. tarikannya ini mantap lah. Ya, lampu merah start awal langsung geber. Ini tukang ini ya apa? Begitu ketemu lampu hijau, dulu-duluan nih gitu ya. Iya. Gitu ya. Berasa banget ya tarikannya. Berasa banget. Itu yang gue rasain juga sih atas bawah, bukan cuman bawah doang, tapi atasnya juga sama galaknya ya. iya. Ya kan? Tapi ya buat kita sih yang penting Duluan start aja awal ya. ya. Tarikan bawah yang itu. Keren sih. Nah, pernah ngerasain suhu mesin nggak? Ada bedanya nggak sama sebelum pakai V-Power? Mesin, nah itu dia ya, saya belum ini banget. Emang nggak ada indikatornya sih ya? Indikatornya di motor juga masih Nggak tetap gitu stabil, perhatiin ya. iya. Tapi kalau berasa di kaki, di tenaga, kan apa sering jalan jauh juga kan tiap hari kan? Iya, Nggak gitu pengaruh? Kalau yang aku rasakan setelah pakai V-Power ini, satu yang di perubahan di motor ya, gregetnya. Biasanya kalau dingin itu biasa greget. Nah, setelah pakai V-Power nggak ada nih. Oh gitu, berarti Iya, emang langsung hampir tenaganya ada aja gitu ya? Iya, itu Terus, yang pertama sekali dulu, itu kalau start awal kurang pemanasan, apalagi kalau lewat polisi tidur, itu ada itu. Nah, sekarang setelah pakai V-Power yang itu udah nggak Mungkin ada. karena ini nih, Fer. Ini barusan diangkat dari mesin. Iya, Kita udah lihat tadi ya, betul. prosesnya, ngangkatnya, dan kelihatannya bersih juga. Bro. Iya, benar. Ini Iya. yang Dan gue punya yang baru buat perbandingan. pakai sip. Tuh. Nah, Kalau ini kan bagian ruang bakar kan, Betul, kita lihat bagian belakangnya nih. Nah, gini nih. Ini yang kena sama bahan bakar sama udara pada saat masuk. Lihat nih, dia udah Iya. kembali ke warna besi. Jadi betul. ini kita sih awalnya nggak percaya Mas Bro, tapi begitu dibuka kita bandingin sama yang baru, baru kita percaya. Mesinnya jadi rasanya kayak baru lagi ya. Iya, betul. betul. Mantap nih, keren. Yamaha NMAX milik Ferry memang menunjukkan efek pembersihan yang baik sejak inspeksi kedua. Ternyata pada inspeksi ketiga ini bagian internal penting sudah bersih 100%. Selamat ya! Kalau begitu kita lanjut ke hari kedua untuk bertemu dengan Bagus, Wicak, dan tentunya Vario yang kita gunakan ini akan diinspeksi. Oke, gimana rasanya pakai V-Power? Satu, kompresi enak, Hah? responsif gasnya, Oh, jadi di gas performanya mantap, lebih mantap. lebih mantap. Ya kan? Jadi motor juga lebih laju ya. Yes, dan suara lebih garing serta pastinya jadi ya bawaannya narik aja, gitu kan. Panas nggak mesinnya? Kalau Biasa selama aja dipakai? sih, biasa aja, ya? aman, nggak ada panas atau gimana. So far nggak ada yang gimana-gimana sih, aman-aman aja. Nah, sebelum pakai V-Power, Ya. kan kita dikasih tahu kemarin di presentasi bahwa dia bisa membersihkan, Ya, ya kan? Sebelumnya percaya nggak? sebelumnya nggak percaya karena apa sih? Ternyata ada RON 90, 92 dan lainnya itu kan. Iya. Ya udah basically cuma karena perbedaan harga gitu kan. Iya. Nah, ternyata
setelah ikut biker trial ini dari Shell, yang diadakan Shell, jadi lebih apa ya, tahu ternyata fungsinya RON 90, 92, 9 sekian seperti apa. Dan ternyata bensin juga bisa ngebersihin sampai dipakai ya. Sampai dalam. Jadi sekarang percaya ya? Percaya. Udah diinspeksi, dan barusan klepnya bersih. Dari Honda Speci itu udah dikeluarin. Ya, jadi ya nih. Yes. Ini tadinya tuh berkerak. Dan sekarang clean. Jadi pas tadi benar-benar percaya sekarang ya? Percaya, karena di ruang pembakaran itu yang tadinya ada pasir-pasir hitam-hitam, full warna polis, warna mesin, Mas. Sekarang jadi balik lagi ke warna logamnya. Ini kayak ini warna logam semua. Betul. Dan kalau diperhatiin tadi pas diinspeksi pakai boroskop, intake manifoldnya juga bening lagi ya. Bening banget. Udah nggak ada deposit warna hitam. Yes. Luar biasa. Berarti sekarang motor udah kembali performanya seperti kayak baru dulu. Betul. Makin enak lagi ya. Makin enak lagi. Sip lah kalau gitu. Oke. Thank you ya. Thank you Mas Manan. Thank you. Honda Speci milik Bagus ternyata juga sudah bersih 100%. Mantap. Bagaimana dengan Wicak? Ketemu lagi sama Wicak. Dia pakai ADV 150 dan ini biasaan jalurnya lurus-lurus, jadi harusnya ngerasain performanya lebih mantap. Lebih mantap. Rasanya beda nggak? Beda banget. Tenaganya luar biasa ya, meningkat apa? Berarti sama yang kita rasain ya? Betul, sama lah kita. Dibetot dari bawah sampai atas tuh kayak napasnya nggak bisa habis ya? Semua karakter sama lah ya, kita sama-sama ngegas ya. Sering buka open throttle gitu ya. Apalagi yang setelah inspeksi kemarin, kelihatan lebih bersih, makin berkomitmen untuk bisa bikin lebih bersih lagi. Betul. Sampai bersih total. Kita pokoknya maksimalkan terus ya. Dan kelihatan memang bersih tadi ya, setelah inspeksi, intake-nya tuh bener-bener bare metals, nggak ada deposit sama sekali. Nggak ada deposit sama sekali, memang benar luar biasa. Luar biasa. Benar, untuk performa, untuk semuanya. Kalau panas mesin berasa nggak? Kalau di Vario soalnya nggak ada indikatornya soalnya. Kalau di ADV sendiri sih normal ya, standarnya nggak terlalu panas. Segitu aja. Angkanya segitu aja. Asal kita selama indikator ngegas segitu aja. Kencang, mesin dingin lah. Jadi aman lah ya, berarti sebenarnya pakai bahan bakar juga nggak ada perubahan temperatur. Nah ini yang udah diambil tadi dari mesin ADV-nya Wicak. Luar biasa. Ya kan? Jadi bersih ya? Jadi bersih ya. Coba kita bandingin sama yang baru. Oke. Luar biasa ya. Jadi bersih ya? Jadi bersih. Yang nggak ada beda-beda. Nah, kebetulan ada Mas Rahman nih. Gimana? Enak kan pakai V-Power-nya? Baru ini. Wah, udah trial hampir berapa bulan ya, kita udah trial. Betul. Jadi emang tenaga nggak habis-habis, Mas. Nggak habis. Ini jadi, emang kita penyuka performa dua-duanya. Sama-sama suka ngebut. Iya, jadi kebetulan gini, pada saat trial ini kan kita mengidentifikasi nih volunteer-volunteernya. Ya. Volunteer-volunteernya kalau kita lihat Mas Manut sama Mas Wicak ini salah satu yang kita anggap adalah motorbike enthusiast gitu kan. Jadi ini motor bakal dibejek sampai performa maksimalnya. Emang bener, iya, ya kan? Bener ya kan? Iya dong. Jadi kita kasih olinya juga khusus yang bisa memproteksi pada saat kondisi yang ekstrim. Oh, pantas. Iya. Rasainnya beda ya. Bener. Jadi kita kasih Shell Advance yang Power. Iya. Yang merah. Iya, yang merah, yang 15W50. Jadi Pantesan. setelah kita inspek, setelah kita inspeksi engine-nya, kondisi engine part dalamnya, terutama bagian yang bergesekan, itu kita lihat dengan kondisi yang udah ekstrim ya, ekstrim yang speednya udah maksimum, itu linernya dalam kondisi masih bagus. Jadi owning mark-nya atau garis-garis berarti yang kemarin Mas Rahman ambil sampel oli itu dicek ya? Dicek. Nah, owning mark-nya kita inspek juga, ya. Kita cek engine-nya, linernya masih dalam kondisi bagus, linernya masih tegas, dan sampel olinya hampir nggak ada kausan. Jadi kausannya kecil sekali. Berarti mesin masih oke, bro. Iya. Masih tetap terus berarti ya? Iya. Jadi mungkin selamat ya, Anda bisa dapat experience untuk membuktikan bahwa V-Power itu bisa membersihkan komponen mesin dan juga bisa ngerasain Shell Advance Power. Berarti kalau boleh disimpulkan sebenarnya ya, buat kami ini sebelum kita ekstrak power semaksimal mungkin, mesinnya diprotek lebih pakai Shell Advance Power. Itu jadi istilah jodohnya V-Power itu ya Shell Advance Power. Jadi udah matching. Bener, Mas Bro. Jadi bener tuh berarti kan kemarin jujur saya melakukan Italian tune up, Mas.
Jadi setelah terakhir inspeksi, terus kita pengen komitmennya adalah mendapatkan hasil yang lebih bersih lagi. Betul. Jadi lebih sering buka gas, Mas. Iya. Itu kalau orang nyebutnya Italian tune up tuh. Close throttle, open Istilahnya, lagi, close dalam throttle, tanda kutip, open. engine-nya disiksa istilahnya ya. Ya gitu deh. Walaupun dipakai harian ya, tapi iya. dipaksa lebih maksimal performance-nya. Tapi untungnya kita dapat perlindungan yang maksimal juga. Oke. Seimbang gitu ya. Wah, thank you loh Mas infonya. Yuk, sama-sama. Thank you. Terima kasih Sama-sama. banyak. Ya. Berarti mesin masih oke ya? Oke. Buat kita pakai harian ya? Sip. Gas terus berarti kita, Bro. Gas terus. Thank you. 4 bulan kami menggunakan Shell V-Power dengan jarak tempuh mencapai 5.400 km. Itu artinya kami menempuh jarak 2 kali lipat dari 2 bulan sebelumnya yang 2.500-an km. Dengan kondisi intake manifold dan intake valve lebih bersih saat inspeksi kedua, kami yakin kondisi internal mesin itu akan lebih bersih maksimal di inspeksi kali ini. Benar saja saat pemeriksaan menggunakan boroskop kondisinya sudah 100% bersih. Bayangkan deposit atau kerak yang sebelumnya terbentuk selama 5 tahun atau sekitar 33.000 km sangat tebal dan terdeteksi pada saat inspeksi pertama. Setelah 2 bulan pemakaian Shell V-Power, inspeksi kedua dengan boroskop menunjukkan area yang terkena langsung semprotan injektor tampak sangat bersih. Namun ada bagian intake manifold terutama di belakang batang intake valve atau katup masuk masih tampak hitam. Nah, sedangkan batang katupnya sudah bersih, namun pada payung katup masih terlihat ada deposit. Begitu masuk ke inspeksi ketiga, semua sudah tampak bersih total. Bahkan melihat bersihnya, katup dikeluarkan, katup yang diambil dari motor sama bersihnya dengan katup baru. Tidak ada lagi deposit dan warnanya sudah menunjukkan permukaan logam. Benar-benar mengagetkan, awalnya memang sulit dipercaya kalau hanya mengganti bahan bakar saja bisa sekaligus membersihkan komponen internal mesin. Namun sekarang kami mengalami sendiri bahwa bahan bakar berkualitas memiliki aditif khusus yang punya efek membersihkan komponen internal mesin. Bahkan bukan hanya Vario yang saya pakai saja, semua motor rider lain pun memperlihatkan efek yang sama, seperti disampaikan oleh Rahman Hidayat, produk application spesialis Shell berikut ini. Kami senang sekali pada Shell V-Power Riders program kali ini. Dari 12 rider yang berpartisipasi, semua menunjukkan efek pembersihan sampai 100%. Dari 12 riders, motor Honda Beat milik Acacia tampak sudah bersih 100% dengan pemakaian V-Power selama 2 bulan. Sedangkan rider lain bersih sampai 100% pada 4 bulan pemakaian. Efek ini memang tergantung dari kondisi awal motor dan cara pemakaian motor itu sendiri. Namun dalam program ini, terlihat efek pembersihan bisa langsung bekerja hanya dengan menggunakan Shell V-Power pada sepeda motor yang dipakai sehari-hari. Oke Riders, itu tadi pengalaman kami meliput acara Shell V-Power Riders Program. Ya. Terima kasih undangannya, Mas Rahman, Pak Colin. Terima kasih. Kami boleh ikut aktivitas ini dan kami bisa merasakan langsung apa yang dirasakan oleh riders pertama yang menggunakan Shell V-Power ini. Shell V-Power ini baru ya formulanya berarti ya, Pak Colin? Betul, ya. Ini formula baru yang kita baru keluarkan selama kebanggaan selama 5 tahun. 5 tahun ya? Tahun ini baru keluar ya? Baru keluar, ya. Wow, ini suatu pengalaman baru dan saya ngerasain sendiri bagaimana rasanya. Dia memang oktannya 95 Mas Bro, tapi ternyata ada kelebihan. Ada kelebihan lain. Jadi bila memilih bahan benzin untuk motosikal Anda, jangan ikut saja nombor oktan, tapi kena fikir kuasa pembersihan bahan benzin tu, ya, sebab benzin yang berlainan mempunyai kuasa pembersihan yang berlainan. Seperti Shell V-Power ini bisa membersihkan 100% endapan atau deposit dalam mesin Anda. Oh, ya. Itu bisa dilakukan oleh Shell V-Power
Lalu bagaimana dengan yang Nitro Plus juga bisa? Ya, Nitro Plus pun bisa, Oke. tapi oktan dia lebih tinggi. Karena Jadi, oktannya 98. Ya, betul juga, ya. Oke, jadi semua generasinya V-Power punya fungsi yang sama, membersihkan itu ya. Hingga Iya. 100%. Ya. 100%. Ya. Ada pesan-pesan nggak Mas Rahman untuk teman-teman yang Iya, jadi kalau kita lihat evaluasi ya dari beberapa bikers dan beberapa motor, memang ada beberapa yang 3.000 atau 2.000 sudah bersih. Oke, iya. Ya, kayak kemarin ya, Akasia ya. Akasia. 2 bulan sudah bersih sekali Bersih, ya. ya. Ada juga yang 4.000 bersihnya sudah 100%, namun di beberapa juga ada yang 3.000 sudah bersih. Jadi ini tergantung dari kondisi existingnya kotoran si Endapan yang ada yang dulu. sudah terjadi di mesin. Iya. Ya. Jadi Dan makin termasuk ini juga mungkin ya perilaku berkendaranya juga ya. berkendara. Jadi makin banyak dia endapan awalnya, ya ini membutuhkan waktu lebih Lama untuk lama, ya. gitu. Wajar itu ya. Berarti wajar. butuh waktu lama untuk bisa membersihkan itu. Iya, iya. Dan mungkin kalau misalnya endapannya sedikit pun, kalau motornya dipakai cuma deket-deket aja, kayak misalnya ngantar anak sekolah, mungkin butuh waktu yang agak lama juga ya berarti ya. Jadi makin banyak di full throttle, dia makin efektif pembersihannya. Oh, kayak waktu itu Colin bilang ya, Ya. butuh high RPM untuk bisa membersihkan Ya, itu. betul. Lebih RPM, lebih kuasa pembersihan sebab lebih bahan bakar akan masuk dalam mesin. Siap. Berarti cocok sama cara kita Italian Tune Ya. itu ya. Iya. Dan satu lagi ialah kenapa pembersihan sangat penting. Kalau mesin bersih, maknanya kita boleh pulihkan performa dan efisiensi mesin seperti baru. Oh, Itu iya. sangat penting. Setuju. Ya. Tadi kita lihat rata-rata semua teman-teman mesinnya sudah seperti baru karena bersih semua dari endapan. Betul, Jadi ya. performanya juga pasti kembali seperti Ya, waktu ya. baru dulu ya. Jadi semua merasa lebih enak kan semasa Iya, betul. berjalan. Ya. Terima kasih ya banyak Sama-sama. Mas Mas Rahman, Manut. Pak Colin. Terima Terima kasih kasih. kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Dan teman-teman, buat Anda yang main ke pom bensin Shell sekarang, Anda bisa merasakan Shell V-Power yang baru dengan formula 100% pembersihan, dengan kemampuannya dia untuk performa, dan ternyata yang kita rasakan, saya sendiri mengukur suhu mesin juga masih sama saja. Iya. Ya kan, jadi tidak bikin panas juga walaupun oktan tinggi. Iya. Justru bisa mengurangi gejala ngelitik, itu lebih penting untuk mesin. Engine ya. Iya. Ya. Oke, terima kasih kembali untuk Shell Indonesia yang sudah mengajak kita untuk bisa meliput acara ini dan merasakan langsung. Mudah-mudahan ini bisa diinformasi buat teman-teman di rumah yang membutuhkan bahan bakar berkualitas. Ya. Dan ini bisa kita rasain bareng mulai dari sekarang, Mas Rahman. Siap. Sukses selalu Mas Manut. Sukses juga Ya. buat teman-teman dari Ya. Shell Indonesia. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan kita benar-benar merasa senang, excited karena kami menjadi salah satu bagian dari program ini. Dan satu-satunya media ya. Satu-satunya media. Thank you banget. Ya, Oke. kita akan kembali ke video-video kita berikutnya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih.